Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Denaya Arfiananda dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau membahas latar belakang etika bisnis. Setiap perusahaan atau pelaku bisnis pada saat ini diberikan kebebasan dalam perekonomian pasar bebas untuk dapat melakukan kegiatan dan pengembangan diri dalam pembangunan ekonomi sehingga pelaku bisnis dapat bersaing untuk dapat berkembang dalam mekanisme pasar. Kegiatan bisnis yang tengah berkembang di Indonesia akan memicu terjadinya persaingan yang sangat ketat dan kadangkala akibat keketatan persaingan dapat menyebabkan pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk mengunggah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis. Tidaknya suatu praktek bisnis dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik praktek bisnis dalam sebuah negara. Pengertian etika bisnis. Etika berawal dari kata ethos dari Yunani yang memiliki arti sikap, perasaan, akhlak, kebiasaan, dan watak. Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Etika bisnis juga dapat dijadikan pedoman dan standar bagi karyawan dan manajemen untuk mengerjakan tugas kesehariannya bagi landasan sikap yang profesional, transparansi penuh, dan bermoral baik. Teori-teori etika bisnis. Teori hak. Jenis teori ini mengakar pada deontologi. Hak menyangkut martabat manusia sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Teori keutamaan. Teori ini lebih fokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seorang yang memungkinkan bersikap baik secara moral. Pendekatan stakeholder. Stakeholder adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan. Pendekatan ini memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Pada akhir pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hal dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan
atau stakeholder dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Sekaligus dengan pendekatan ini bisa dilihat dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis. Dasar pemikiran pendekatan tersebut adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan bisnis terlibat dari dalam karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Para pendekatan stakeholder ini berasal dari prinsip minimal yang telah disebut, yaitu tidak merugikan hak dan kepentingan manapun pada suatu kegiatan bisnis, sehingga pendekatan stakeholder menuntut agar bisnis manapun menjalankan secara baik dan etis justru demi menjamin kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Deskripsi kasus. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU menjatuhkan denda administrasi sebesar 13,84 miliar kepada produsen Aqua, PT Tirta Investama, dan distributornya PT Balina Agung Perkasa sebesar 6,29 miliar. Produsen Aqua dinilai melakukan monopoli dan praktik perdagangan tidak sehat dengan melarang toko menjual merek air mineral kemasan lain, Li Mineral. Sebelum kasus ini mencuat, Aqua pernah tersangkut masalah. Pada Juli 2017, ramai beredar video seorang konsumen membeli botol minuman Aqua dan bisa membuka tutup botolnya tanpa diputar terlebih dahulu. Setelah diperiksa, tutup botol Aqua tersebut bisa dibuka dengan cara dicungkil bagian atasnya. Saat itu masyarakat setempat mencurigai bahwa produk tersebut palsu. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan BPOM atau disebut BPOM, Suratmono, mengatakan air minum dalam kemasan yang tutupnya bisa dicungkil adalah produk palsu. Saat itu, Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin sebagai pemegang merek Aqua melalui PT Tirta Investama, pihak bertanggung jawab dan menempatkan kualitas produk sebagai prioritas utama. Aqua memutuskan untuk mengumpulkan 330 mili dengan nomor batch tertentu yang tutup botolnya tidak berstandar. Kasus lainnya, produk Aqua galon sempat dipalsukan. Kepolisian Sektor Cilandak menangkap 4 pemalsu galon di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Agustus 2017. Polisi menyatakan tidak ada keterlibatan pegawai Danone dalam kasus ini. Analisis permasalahan. Produk palsu di pasaran yang menggunakan label Aqua, oleh karena itu Aqua berkomitmen untuk meminimalkan pemalsuan produknya dengan melakukan pengecekan pasar secara rutin. Untuk memastikan bahwa produk yang beredar adalah benar-benar produk Aqua yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Harga produk Aqua sangat ditentukan oleh kebijakan harga yang digunakan oleh perusahaan Aqua, yaitu kebijakan harga wholesaler, antara lain yaitu geographical price quotation dan price adjusted to basic position. Dampak yang ditimbulkan karena Aqua dinilai melakukan monopoli dan perdagangan tidak sehat, toko Aqua dilarang untuk menjual produknya kembali. Semua ini dikarenakan oleh peniruan Aqua yang membuat tiruannya penjual dan saham perusahaan serta menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Solusi. Aqua membuat suatu slogan yang mudah diingat dan dikenal masyarakat dengan slogan
air sehat setiap saat. Ini terjadi Aqua mampu mendongkrak penjual yang luar biasa. Inilah kekuatan sebuah slogan yang bisa memberikan efek bagi penjual produk. Jika Anda menginginkan penjualan produk yang sama dengan Aqua, maka Anda bisa membuat slogan yang bagus dan mudah diingat oleh banyak orang seperti Aqua. Aku melakukan berbagai promosi baik melalui media online, media cetak, maupun saluran komunikasi lainnya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali iklan produk dengan merek Aqua yang mengisi setiap iklan di televisi, radio, maupun di media cetak. Inilah salah satu strategi pemasaran Aqua yang dijalani. Aqua juga mensponsori beberapa bidang olahraga dan lainnya untuk mendongkrak popularitas merek ini agar lebih dikenal masyarakat luas. Pelayanan sangat penting bagi suatu perusahaan kepada konsumen, sehingga Aqua juga memberikan pelayanan yang baik dalam konsumennya. Di seluruh Indonesia, melalui distributor Aqua di Indonesia ini, Aqua bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya dan juga memberikan dampak luar biasa bagi distributor Aqua sehingga penjualan bisa bertambah dari waktu sebelumnya. Oke, kita beralih ke etika dalam manajemen produksi. Oke, deskripsi kasus. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena menggunakan zat aktif Propoxur dan diklorofos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya, karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga diklorofos, zat turunnya klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaan di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A, jenis semprot, dan jenis isi ulang. Selain itu, Bantuan Hukum melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jaya Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korban yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk. Analisis permasalahan. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, menyimpang aspek kesehatan konsumen, dan membiarkan pengguna zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT, sengaja menambahkan zat klorofos untuk membunuh serangga, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernapasan dan menimbulkan kanker hati dan lambung. Dampak yang ditimbulkan. Adanya zat Propoxur dan diklorofos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Dalam hal ini, Komisi Pestisida yang mengangkut kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tumbuhan, kanker hati, dan kanker lambung. Solusi. Pihak produsen PT Megasari menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksikan produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah dilulus uji dan mendapatkan izin dari pemerintah pada 8 September 2006. Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksikan dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen
Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusian dan penjualan di seluruh Indonesia. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pilot-pilot PT Garuda Indonesia Tbk atau GIA di bawah Asosiasi APG Kamis 28 Juni 2011 berencana melakukan mogok karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing yang dikontrak manajemen Garuda Indonesia. Direktur Operasi Garuda, salah satu penyebab utama aksi mogok pilot maskapai Garuda Indonesia adalah perbedaan gaji antara pilot domestik dengan pilot asing. Konon bisa mencapai 2 kali lipat gaji pilot domestik. Setelah dititik lebih lanjut, kebijakan untuk menggunakan pilot asing dimulai sejak terjadinya penambahan jumlah armada dan rute penerbangan secara tidak terencana karena tidak diikuti oleh ketersediaan tenaga pilot domestik, sehingga Garuda pun menggunakan jasa pilot asing yang dikontrak. Analisis permasalahan. Salah satu penyebab terjadinya aksi mogok ini karena selama ini terjadi sikap diskriminasi yang dilakukan manajemen Garuda Indonesia terkait soal pendapatan antara pilot lokal dan pilot asing yang menyebabkan kesenjangan di antara mereka. Selain itu, terusnya bertambah jumlah pesawat tidak diimbangi dengan jumlah penerbangan yang menandai penyebab sangat padatnya jadwal terbang bagi pilot. Dampak yang ditimbulkan: 1. Mogok kerja karena gaji lebih kecil daripada pilot asing. Terjadinya sikap diskriminasi yang dilakukan manajemen Garuda Indonesia terkait soal pendapatan antara pilot lokal dan pilot asing. Terus bertambahnya jumlah pesawat tidak imbang dengan penerbang yang menyebabkan padat jadwal terbang pilot, menyebabkan kelelahan yang dapat membahayakan keselamatan. Solusi untuk mengatasi jadwal penerbangan yang terganggu, Direktur Operasional Garuda Indonesia, Ari Safari, mengatakan Garuda akan menyiapkan para penerbang yang selama ini bertugas sebagai instruktur dan tergabung dalam struktural manajemen sebagai salah satu upaya antisipatif agar jadwal penerbangan berlangsung normal. Garuda menggabung beberapa penerbangan karena tujuan yang sama dan waktu yang relatif berdekatan, seperti penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Palembang. Etika utilitarianisme. Diskriminasi masalah. Hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia atau singkatannya FI tersebut disebabkan oleh perbedaan indeks standar gaji yang ditetapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam USD 1, sampai dengan USD 3, padahal bandingan gaji di negara lain mencapai USD 15 atau sama dengan USD 35 per jam. Sejauh ini perbandingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport keras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya. Analisis di atas merupakan artikel mengenai mogoknya karyawan PT Freeport Indonesia karena tidak adanya persamaan hak dalam pengajian yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Hal ini dilatar belakangi karena karyawan PT Freeport Indonesia merasa dicurangi mengenai gaji yang diterima tidak sesuai dengan standar gaji PT Freeport MC Moran, di mana tas banding jika dibandingkan dengan PT Freeport lainnya.
yang beroperasi di luar negeri. Padahal PT Freeport Indonesia merupakan tambang emas dengan kualitas emas terbaik di dunia. Hak ini didasarkan sebagai manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak yang bercocokkan dengan suasana pemikiran demokratis seperti Indonesia, namun melanggar secara terang-terangan oleh pihak Freeport itu sendiri. Negara dapat dikatakan gagal karena tidak memberikan perlindungan dan menjamin hak atas lingkungan yang baik bagi masyarakat. Dampaknya, merusak perusahaan. 2. Menanggung kerusakan alam serta punahnya habitat dan vegetasi Papua yang tidak ternilai. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa dilakukan generasi Papua sampai 7 turunan. Ketiga, tidak tercatat di Bursa Pasar Modal Indonesia. Keempat, mempengaruhi perekonomian masyarakat Papua. Tingkat kemiskinan di Papua tidak menurun. Solusi dari masalah utama terkait dengan FD atau FDI, Foreign Direct Investment, adalah pemerintah harus tegas dalam menjalankan kebijakan yang telah disepakati dan mengubah konsep pemikiran bahwa FDI tidak selalu membawa dampak positif bagi negara Indonesia. Ini kesimpulan dari saya. Beberapa hasil penelitian dan penerapan tentang pengertian etika bisnis, teori-teori, pendekatan stakeholder dapat disimpulkan bahwa setelah kita baca atau mengerti apa arti etika bisnis, di sini kita akan tahu yang namanya arti sikap, perilaku, akhlak berdasarkan hasil penelitian yang tadi juga, yang deskripsi masalah tentang pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan etika utilitarisme dapat dihasilkan kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dan solusi sebagai pertimbangan untuk perusahaan nantinya. Saran dari PT Tirta Investama, disarankan untuk Pengadilan Negeri maupun KPPU dapat melakukan pengawasan kepada PT Tirta Investama dan PT Balina Agung kasus supaya mengulang kembali pelanggaran yang tidak dilakukan, yaitu melakukan perjanjian tertutup. Megasari Makmur, yaitu prinsip kejujuran di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumen mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan perusahaan juga tidak memberitahu pengguna dari produk tersebut. Kesan sebelum maksimalnya keputusan manajemen tersebut memang wajar. Pasalnya, bila perbaikan sistem pengajian yang diusulkan APG dikabulkan dengan mengkalkulasi pos gaji sebesar 39%. PT Freeport Indonesia berisi bagian saran-saran yang dianggap perlu demi tercapainya pembinaan dan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dan terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.